Nabi SAW bersabda, tentu di sini ada, saya masuk lebih dalam teman-teman sekalian, ada dua tingkatan orang dalam masalah takdir. Ada orang yang menerima, ada orang yang marah, tidak menerimanya. Kita bicara misalnya orang yang menerima. Nabi SAW, supaya kita bisa menjadi golongan ini, dan ini golongan yang selamat. Karena dia menyempurnakan rukun imannya yang keenam, iman kepada keputusan Allah baik atau buruk. Nabi SAW mengatakan, jangan pernah engkau menuduh Allah salah dalam keputusan yang telah ditetapkannya kepadamu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi apapun itu, jangan pernah kau merasa salah. Banyak orang dianggap ini salah. Contoh, dia sudah dikasih jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Seakan-akan Allah salah. Atau jadi perempuan mau jadi laki-laki. Atau jadi orang Melayu mau jadi orang Arab. Atau mau jadi orang bule, sehingga memaksakan diri menjadi orang-orang yang bukan dia sebenarnya. Itu banyak terjadi kan. Tidak bisa menerima keputusan Allah. Seakan-akan Allah keliru dalam menentukan keputusan itu. Salah dia kenapa laki-laki, kenapa enggak perempuan, padahal dia lebih cenderung pada perempuan, dan seterusnya. Begitu terus. Ya. Begitu juga pada saat dia tidak bisa menikah sama orang, dia menyalahkan seakan-akan, kenapa anda nikah sama saya? Padahal Allah enggak tentukan, itu pasti kebaikan. Kita tidak tahu kalau kita lanjutkan sama dia apa yang akan terjadi. Walaupun kita harapannya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, walaupun kata ulama orang itu ahli maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengedepankan rahmatnya daripada murkahnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman, Ghalabat rahmati ghadabi. Sesungguhnya rasa kasih sayangku telah mengalahkan murkahku. Salah satu maknanya hadis ini adalah, walaupun dia ahli maksiat, kalau dia mau terjerumus pada perbuatan yang lebih besar atau salah, Allah masih berikan peringatan supaya dia tidak terjerumus. Walaupun dia jengkel, dia marah, nanti di akhirat dia baru tahu, oh syukur Allah buat saya nggak jadi lakukan itu. Padahal dia penjahat misalnya. Apalagi kalau orang-orang yang dasarnya beriman. Ini perkataan Abu Darda indah sekali. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, kalau Allah tentukan, apa saja, malamkah, siangkah, menyenangkankah, atau menyedihkankah, kalau Allah menentukan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Jadi sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Diterima dengan lapang dada. Apakah itu kita suka atau tidak suka. Dan sikap ridha, lalu beliau jelaskan, sikap ridha adalah jika seseorang hamba, dan sikap ridha adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesulitan ataupun kemudahan. Dan sikap ridha adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesukaran ataupun kemudahan. Maksudnya, kalau dia sukar pun tetap dia senang. Ada kemudahan pun dia senang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku selalu berada di pagi hari, dengan tidak memiliki rasa senang, tidak gembira, kecuali semua takdir aku terima dari qadha dan qadarnya Allah. Dari keputusannya Allah, semuanya aku terima. Jadi aku keluar pagi hari, mau tabrakan kah, mau diganggu orang kah, atau mau senang kah, pokoknya semua aku terima. Itu sifat orang beriman. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sampai pernah ada seorang wanita, pernah kita ceritakan itu, dia sedang di salah satu tawanan perang. Wanita ini bukan muslim. Dia termasuk dalam tawanan perang kaum muslimin. Anaknya hilang. Dia cari-cari anaknya, begitu dia dapat anaknya dalam kondisi panas, debu banyak, langsung disusui sama dia. Lalu kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kalian lihat ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kira-kira kalau kita bakar api, ibu itu kita suruh lempar anaknya ke api, dia mau nggak? Tentu tidak ya Rasulullah. Gak ada ibu yang baru temukan anaknya setelah dia khawatir anaknya mati terbunuh, lalu dia susuin, kemudian disuruh lempar di api. Apakah dia mau lakukan? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi walaupun buruk di mata kita, Allah lebih tahu itu baik buat kita. Seperti itu memahaminya. Disebutkan di dalam beberapa statement para ulama tentang masalah ini, kalau misalnya
muncul pertanyaan di benak antum, kenapa saya diuji? Maka jawabannya sederhana. Ketahuilah bahwasanya bukan kamu sendiri yang diuji, kata ulama. Dan ketahuilah tidak akan bisa diketahui kualitas seseorang tanpa ujian dan cobaan. Dari mana kita bisa tahu kualitasnya pegawai itu? Siswa ini, mahasiswa itu tidak ada ujian. Kenapa kita di sekolah dan kampus ada ujian? Untuk apa? Begitu juga orang kalau di kantor, dia mau naik jabatan, ada ujiannya pasti. Gak mungkin tidak. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan karena memang tidak akan terlihat kualitas seseorang tanpa ujian. Berapa banyak keberanian terlihat setelah ujian perang datang. Berapa banyak pengorbanan, kedermawanan terlihat setelah memang datangnya bencana. Gitu kan? Terlihat siapa yang dermawan, siapa yang tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sementara mereka mengatakan beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Benar gak imanmu ini? Benar gak kau loyal dengan perusahaan? Walaqad fatanna alladhina qablahum. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan dengan ujian itu Allah bisa tahu mana yang jujur dengan keimanannya dan mana yang dusta. Ya. Waktu sahabat-sahabat Nabi dengar kebetulan mereka tidak ikut ke Badar, lalu mereka dengar sahabat-sahabat pulang dari Badar, oh luar biasa malaikat hadir, pemimpin Quraisy si fulan mati. Tadinya mereka takut perang, tapi setelah mereka perang mereka rasakan kenikmatannya. Karena akhirnya mereka gembira, menang, agama Islam dimenangkan, Allah berikan mereka ghanimah yang sangat banyak, dijamin surga bagi mereka. Akhirnya orang-orang yang tidak hadir penasaran nih, ya Rasulullah, kalau ada perang lagi kami mau ikut. Subhanallah, 1 tahun setelah itu, Badar tahun 2 Hijriah, di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala uji kaum mukminin dengan kekalahan. Setelah mereka menang, mereka kalah. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Dulu kalian banyak ngomong nih. Oh, mau mati syahid, mau seperti di Badar. Sekarang kalian sudah lihat, mana buktinya? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala uji. Dan di situ kelihatanlah muncullah Anas bin Nadhr, muncullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat Nabi memang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, memang cari kematian dan mau surga. Begitu juga kalau ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dapat apa yang saya inginkan? Saya mau nikah sama fulan, saya mau bekerja di tempat ini, kenapa ya belum bisa ya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tadi dalam Al-Baqarah ayat 216. Ingat selalu itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau ada yang bilang juga, mengapa berat sekali cobaan ini gitu. Allah menjawab dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti kita mampu melaluinya itu. Kita mampu melaluinya. Dan yang paling mahal dari sebuah cobaan teman-teman sekalian adalah kita ambil pengalaman hidup. Karena itu mahal sekali. Kita kalau sudah pernah sakit, kita jadi tahu, oh saya sakit dulu begini. Bahkan dengan itu kita jadi tahu bagaimana dulu kita istirahat, bagaimana kita dokter siapa yang kita datangi, obat mana yang kita minum. Kita jadi tahu punya pengalaman dan itu mahal. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau ada orang lebih tua daripada kamu 1 hari, berarti dia punya pengalaman 100 hari. Maka raihlah 100 hari pengalaman dari dia itu. Karena mahal sekali pengalaman hidup itu. Itu juga kalau ada orang sudah frustasi, dianggap dirinya sudah nggak bisa lalui cobaan, berat, keluh kesah begini, Allah juga menjawab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, surah nomor 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu. Jangan pernah merasa lemah. Orang beriman harus kuat, yakin dengan janji Allah. Wa la tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian pasti menang,
Kalian pasti akan beruntung, kalian akan pasti dapat jalan keluar kalau kalian beriman. Kalau ada yang menanyakan bagaimana caranya saya menghadapinya, Allah juga menjawab dalam Al-Imran ayat 200. Semua cobaan, pegang ini Al-Imran ayat 200, surah nomor 3 ayat 200. Akhir ayat dalam surah Al-Imran. Allah SWT berfirman, wasiat untuk orang-orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan sabar kalian itu. Warabitu, tetap kalian berjuang, berusaha cari jalan keluar. Makna letterletnya, tetap kalian berjaga-jaga di perbatasan antara kalian dengan orang kafir. Tapi di sini makna umumnya adalah, tetap kalian ikhtiar, coba terus, berobat terus, ikhtiar terus, jangan putus asa. Dikatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan ikuti semua itu dengan ketakwaan. Artinya bentuk ikhtiarmu jangan sampai masuk kepada hal-hal yang haram. Ya, agar kalian beruntung. Kalau ada yang bertanya, lalu kalau saya sabar apa yang saya dapatkan? Banyak sekali dalilnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yang sabar bekerja belum dapat pekerjaan, yang mau nikah belum dapat pekerjaan, dia sudah menikah lalu bercerai dengan pasangannya tanpa dia inginkan, belum dikasih anak, banyak cobaannya, macam-macam, gangguan tetangga, gangguan orang kantor, dihina fisik, dihina segala macam, semua itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 111. Balasannya apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, dicoba oleh Allah SWT dengan segala macam, dan harta mereka yang mereka keluarkan agar mereka mendapatkan surga. Balasannya surga. Abadi selama dalam kenikmatan.